warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asyrarul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat-Jumat dibacakan khatib. Tidak sah khutbah Jumat bila khatib tidak membaca ayat ini. Apabila di markas ini ada perintah dari jenderal yang harus diulang-ulang tiap pekan, pasti perintah itu penting. Ayat ini Jumat-Jumat dibacakan khatib, berarti ayat ini sangat penting. Jangan kamu mati, rasa-rasanya tidak masuk akal. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang ngatur. Wih, jangan mati ya, berarti mati mau mati tidak mau mati, tiba saatnya pasti mati. Ada ibu-ibu selingkuh suaminya, lalu dia mau bunuh diri, dia iris urat nadinya, ternyata pisau yang dipakai pisau tumpul, tidak jadi mati. Bulan depan dapat lagi WhatsApp suaminya selingkuh, dia mau bunuh diri lagi, minum racun, ternyata racun yang diminum buru-buru lebih banyak masuk di hidungnya daripada perutnya, muntah-muntah tidak jadi mati. 3 bulan kemudian dia dapat lagi suaminya selingkuh, mau bunuh diri lagi, dia pisau gagal, dia teracun gagal, akhirnya dia ingat, oh ada sumur di belakang rumah. Dia lari masuk ke dalam sumur, lompat turun ke sumur, ternyata sumur waktu itu musim kemarau. Tidak mati. Dia mau mati kalau tiba-tiba aja tidak mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, jenderal. Kau yang bilang semua mati. Berarti yang jadi masalah sesungguhnya bukan mati. Yang jadi masalah inilah wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti ada orang Islam tapi matinya tidak beragama Islam. Siapa mereka? Contoh aja nih, contoh yang marah contoh. Kau melanggar, kau melanggar ini. Iya Pak. Kenapa orang itu? Saya tidak ada apa-apa. Kenapa kau tidak ada saya? Bapak semuanya di tikungan. Akhirnya bilang, ini kalau disidang 250.000. Ada waktu Pak. Sudah berapa orang di sini? 50 juga sudah. 50.000. Tidak ada pengibensin Pak. Sini 40.000. Sini 10.000. Sudah itu pergi makan soto Betawi. Sudah makan soto Betawi, keluar dari warung, tabrak, mati. Matinya bisa dalam keadaan kafir. Kenapa? Ada uang haram dalam tubuh. Ini polisi film India, bukan polisi Indonesia. Polisi Indonesia orang bagus. Ini polisi film India. Ya, saya bilang sama jamaah saya, ibu-ibu jangan musuh polisi. Kau kira hidupmu enak kalau tidak ada polisi? Rumah dirampok, anak diperkosa, istri dibunuh, harta dijarah, habis semua harta kita yang ulang tahun dikumpul.
Kita tahu pelakunya, kita identifikasi pelakunya, datang ke polisi, tolong Pak Polisi, cari pelakunya, kejar dia, selamatkan hartaku, ini ciri-ciri orangnya. Kata polisi, mohon maaf, baru saja polisi bubar. Musuh itu polisi. Saya mau pergi ceramah, macet jalan, tidak bisa gerak, mau maju tidak bisa, mundur tidak bisa. Saya baca surah Yasin, sudah hafal, tidak gerak-gerak mundur. Begitu datang polisi lalu lintas, selesai. Pun kalau ada polisi yang minta uang di jalan, itu polisi kelebihan dia. Waqalaikan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan STM, musuh kalian bukan pemerintah, musuh kalian bukan ulama, musuh kalian adalah setan. Di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ibu, halo ibu, waktu ibu terima undangan untuk datang pengajian pagi ini, setan kepanasan, setan menggoda, jangan kau datang, lebih baik kau tidur, jangan datang, jangan datang. Itu godaan setan. Alhamdulillah ibu bisa mengalahkan setan di rumah sehingga bisa datang di tempat ini. Apakah bapak-bapak polisi setelah duduk di masjid setan putus asa? Digodanya lagi kita. Gak usah kau dengar ceramah, gak usah kau dengar ceramah, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Setan itu HP bos, setan mengalihkan perhatian orang ceramahnya. Siaran langsung juga baru 3 penontonnya keren. Simpan dulu HP, simpan dulu. Sudah dikasih tahu HP itu setan, masih dipegang HP-nya, bukan lagi temannya setan, tapi kau sudah jadi setan celaka. Woi, dok, simpan dulu HP. Woi, ibu-ibu yang pegang HP, saya doakan suaminya kawin lagi. Bos, dengar dulu. Kenapa saya larang siaran langsung ketika saya ceramah? Dengar dulu penjelasan saya serius. Saya tidak mau kalau saya ceramah ada siaran langsung. Ya, saya ini dokter di bidang komunikasi, spesialisasi komunikasi massa. Saya belajar soal media Pak, dan saya sekolah sampai ke luar negeri soal media massa. Saya pelajari itu, dokter saya di bidang itu. Setelah saya pelajari netizen kita di Indonesia, masyarakat dunia maya namanya, itu ada orang cari uang dengan membuli public figure. Ulama tentunya. Kenapa? Ulama banyak followernya. Saya penonton saya 83 juta. Maka kalau dia datang serang saya, maka penonton saya 83 juta itu balik makanya ke channelnya dia dapat duit. Maka dia cari duit dengan cara membuli public figure. Contoh guru kita Abdul Somad, Ustaz, bagaimana hukumnya main catur? Beliau sebenarnya menjelaskan haram apabila asal berkomandan kalian masih main catur, haram. Tapi dipotong, akhirnya marah bukan catur. Saya juga ditanya, dasar latih bagaimana hukumnya main catur? Haram. Kenapa bisa? Karena kau bunuh Perdana Menteri dan Raja. Mana bisa kau menang kalau kau tidak bunuh Perdana Menteri? Membunuh kan haram. Apalagi kau, saya lagi ditanya, kalau kita tidak membunuh, haram. Kenapa bisa? Kau main catur sambil minum bir, haram bos. Nah, tolong simpan dulu HP-nya ya. Bisa? Bu ibu, tidak usah selfie-selfie, nanti selfie. Saya layani ibu sampai pagi selfie. Ini kan jamaah fans saya ini kan rata-rata ibu-ibu. Tapi ibu-ibu yang sudah buka-buka sakaratul maut. Orang sudah lagi ceramah, selesai ceramah keringatan capek dikejar
sukani kamu ya kabur. Simpan ya Bu, boleh Bu? Simpan HP Pak, boleh? Boleh simpan HP-nya? Siap? Oke, kalau mau dengar ceramah saya, nonton saja nanti di YouTube saya. Ini ada nanti di YouTube, gambarnya lebih bagus, ya, suaranya lebih jernih. Kunjungi, jangan lupa like and share. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu kali Nabi duduk bersama malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat 1 juta jari-jarinya. Bapak polisi berapa jari-jarinya Pak? Berapa? 10, cacat tuh. 20, ada kaki itu. Ini malaikat 1 juta jari-jarinya. Nabi kagum dan bertanya, wahai Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat yang Allah tugaskan untuk mencatat air ketika hujan. Ada yang bisa catat air hujan? Ada? Oh, biar pangkat jenderal nggak bisa Pak. Kenapa? Banyak, bukan cuma banyak, rame-rame jatuhnya, kencang dan laju. Mana bisa dicatat? Lalu Nabi bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, apa kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di laut, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di laut, darat, semua aku catat. Tidak satu pun yang tidak aku catat ya Muhammad. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak bisa aku catat. Apa? Ketika umatmu berkumpul di masjid Brimob Kelapa II, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang mereka dapatkan di tempat itu. Maka Bapak Ibu polisi Bayangkari, kumpul seperti ini, salawat seperti tadi. Jangan salawatnya main-main. Kenapa pahala di situ sangat banyak? Saya mau ajak bersalawat. Bisa? Bisa? Tapi saya mau dengar untuk tanding. Mana lebih kencang suaranya Ibu Bayangkari dengan Bapak polisi? Bisa? Oke, Bapak polisi diam, kita dengar istri-istri polisi. Bisa Bu? Ayo Bu, dengar Ibu, dengar Ibu. Kita rame-rame sama-sama Ibu, yuk. Sholatullah inilah yang disebut sahku. Suara begini yang kasih tergoda kita laki-laki. Makanya ibu kalau ditelepon sama komandan suami ini, ibu ditelepon sama komandannya suami, jangan mendahi-dahi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana suaminya orang tak tergoda? Lagi di mana Ibu? Di rumah aja komandan. Oh begitu tergoda suaminya orang. Lagi ngapain Ibu? Hari-hari dong. Coba kalau ditelepon suaranya istri Brimob dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi berapa tanya-tanya? Lagi teleponnya lagi kau Ibu. Ini Waalaikumsalam. Candeda. Ada juga orang Bugis di sini. Ada orang Bugis. Luar biasa orang Bugis. Kemana-mana saya ketemu. Saya pergi ke pelosoknya Sumatera, Pulau Kijang namanya, banyak orang Bugis. Masa Bugis orang di sana? Budak Pak. Saya pergi ke Kalimantan, Pulau Kalimantan namanya Bidu-Bidu, banyak orang Bugis. Saya pergi ceramah Sabah Sarawak, Malaysia, dia bilang apa? Ceramah bahasa Bugis susah, capek sudah tidak ceramah orang lain. Begitu saya masuk penjara, banyak orang Bugis. Ternyata di sini wadah orang Bugis bukan? Luar biasa. Ibu-ibu dia. Kita dengarin bapak-bapak. Ayo
itu bos, belum lahir sudah yatim. 5 bulan dalam perut ibunya sudah wafat bapak beliau. Lahir baru 4 hari lahir diambil sama ibu susunya. 4 tahun. Usia 4 tahun baru dibawa ke ibunya. Siti Aminah. 6 tahun udah pergi secara turun. Waktu itu belum Madinah, belum Madinah namanya, tapi namanya Yasrib. Pergi pulang dari Madinah di desa Aqwa, meninggal ibunya. 6 tahun bos. Ada di sini polisi 6 tahun yatim piatu? Coba katakan. 6 tahun yatim piatu. Ada? Tidak ada. Usia 6 tahun meninggal bapak, ibu diambil sama kakeknya. Abdul Muttalib. 8 tahun meninggal lagi kakeknya. Diambil oleh pamannya. 12 tahun sudah ibu. 9 tahun mengembala. Mengembala Pak. 9 tahun tidak main handphone. 12 tahun perang. Bukan perang agama, tapi perang antar suku. 16 tahun dagang. Bukan dagang dari Kelapa Dua ke Citos, Tanah Abang, bukan. Kenapa? Dari Mekah ke Syria. Bukan naik pesawat, naik onta, padang pasir. Hari demi hari, waktu demi waktu, beliau punya masalah dalam hidupnya. Berarti tidak ada manusia yang tidak ada masalahnya. Apalagi kalian anggota BRIMOB. Buka-buka rumah sakit sendiri. Apa masalahnya bos? Cicilan. Mana ada tidak ada cicilannya di BRI sini? Coba, tuh tidak ada orang tidak ada masalah. Semua perlu masalah. Yang sederhana aja deh, sederhana saja saya kasih contoh. Waktu kalian mau SMA, tamat SMA apa masalahnya? Mau jadi polisi. Terima di SPM, Sekolah Polisi yang tamatan SMA. Sudah itu selesai masalah? Tidak. Masalah baru apa? Penempatan. Mau dapat yang basah. Hati-hati bos, di tempat basah bukan tenggelam. Sudah dapat tempat basah, mau lagi diangkat sekolah lagi. Perlu lagi biaya. Sudah sekolah selesai masalahmu? Tidak. Penempatan lagi. Sudah penempatan, mau naik lagi ke pangkat. Pangkat apa, naik sampai bintang 1, bintang 2, bintang 3. Selesai bintang 3, tidak terancam pensiun. Ayo, mana orang tidak ada masalahnya? Ustaz, kau pikir tidak ada masalahnya Ustaz? Masalah demi masalah. Apa masalahnya Ustaz? Ditipu. Kenapa bisa ditipu? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Boleh pergi ceramah di Pulau Tidar? Boleh. Jelaskan saya di situ. Kita dari Makassar naik pesawat ke Jakarta, dari Jakarta ke Jambi, dari Jambi naik mobil dulu 1 jam. Sudah itu naik perahu, speedboat. Berapa jam? 2 jam paling lama Ustaz. Oke, jalan. Sudah tiba naik speedboat? Bukan. Ternyata Katinting. Sudah bos, bukan speedboat ini Katinting ini. Kalau speedboat siu. Kalau mati ditipu lagi saya di belakang. Sudah 3 jam belum sampai-sampai, 4 jam belum sampai-sampai. Sedang ngaji. Kalau bilang cuma 2 jam, ini sudah mau 4 jam kita belum sampai. Dia mohon maaf Ustaz, sebenarnya ini 9 jam Ustaz. Kenapa Bapak bilang cuma 2 jam? Karena kalau saya bilang 9 jam pasti Ustaz tidak menerima cara saya. Itu Pak, tidak ada orang tidak masalah. Apalagi kalian baru mau. Ini masa Buddhis. Dari teman saya, Ustaz, kenapa orang Buddhis berbicara selalu tentang LMG? Oh itu orang Buddhis pinggiran. Kalau kami ini Buddhis modern. Bos, ada polisi. Ini yang brimob. Mana ada tidak ada masalah? Sepertinya dari sebuah pekerjaan polisi yang paling banyak masalahnya. Kenapa? Masalahnya orang kita urus Pak. Dia yang baku tikar, kita yang repot.
masalah rumah tangga, bapak polisi, istri cantik, bapak pikir bukan masalah. Istri cantik digoda orang, apalagi kalau suaminya jelek, lebih masalah itu. Berarti bagus kalau istri jelek, Ustaz. Istri jelek dihina orang, masalah bos. Kita lagi malu jalan sama dia, ada undangan di pengantin, udah aja deh nanti kita sampai di gedung. Dia bilang sama istrinya, bang, mana kau bang, saya sudah sampai. Mohon maaf deh, saya nggak jadi di situ, lagi benceret. Ayo, istri cantik masalah, istri jelek masalah. Coba, berarti bukan masalah kita. Masalah kita adalah bagaimana cara mengatasi masalah. Mengatasi masalah tanpa ini aku buat gading di sini. Mengatasi masalah, Allah juga bilang, Pak Polisi, Brimob, ada masalah, kau jadi komandan dulu. Tidak. Brimob, ada masalah, kau sekolah dulu jadi dokter. Ada masalah, kau kaya dulu. Ada masalah, kau kapolres dulu. Tidak. Allah cuma minta dua. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Sabar, perbaiki sholatmu. Allah yang selesaikan masalah. Tiba-tiba dipindah, pelusuknya Ambon, jauh sekali sampai ke Masuk. Dari lahir sampai jadi polisi perwira, Jakarta tempatnya. Tiba-tiba dipindah jauh, sabar. Tidak ada kali usaha bos, percaya. Apa itu sabar Ustaz? Lagi dulu-dulu ditempelin, pak. Saya sabar. Bukan sabar itu bos, beden-beden itu. Masa kalau selama ditempelin kok sabar? Enggak. Kecuali komandan ditempelin kok ya sabar kok. Apa boleh buat dia bos? Ya masa kau yang ditempelin komandanmu? Tidak masuk akal dong. Jawab, siksa. Nah itulah polisi, biar pernah siksa. Maka ibu-ibu sayangi suamimu, karena kalau bukan kalian yang sayang suamimu, siapa lagi? Coba kasihan ini lihat-lihat ini. Kalau di depannya komandannya, makanya jangan jaga suami. Kasihan ini lihat ini polisi. Di kantor dimarah-marahi sama atasan. Siap. Sampai di warung kopi, curiga saja orang. Baru datang orang lagi, dan datang lagi pas minta bayar. Itu dan polisi. Sampai di lagi rumahnya dimaki-maki lagi sama istrinya. Bodoh memang kau, kenapa kau tidak lawan? Apa mau dilawan? Dan dia komandan. Dan nampak saya beda orang ini pak. Tidak ada kata ilmu sabar. Pak, mau tahu ilmu sabar? Udah nanti pelajari sejarah hidupnya Ayub alaihissalam. Coba lihat Ayub alaihissalam diuji. Anak meninggal. Apa kata Ayub? Alhamdulillah, saya pernah punya anak. Berapa banyak orang bertahun-tahun suami istri tidak punya anak. Habis hartanya kebakar, habis hartanya bangkrut. Datang iblis, tak usah lagi kau sembah Tuhanmu, apalagi kau sembah itu Tuhanmu Ayub. Dia ambil anakmu, dia ambil hartamu. Apa kata Ayub? Alhamdulillah, saya sempat kaya. Berapa banyak orang lagi lahir sampai meninggal tidak kaya-kaya, saya sempat kaya. Alhamdulillah. Tidak cukup di situ, diuji lagi, sakit lagi Ayub alaihissalam. Sakitnya tidak tanggung-tanggung, seluruh anggota tubuhnya dimakan oleh ular. Datang lagi iblis, yuk anakmu meninggal, hartamu habis, sekarang kau sakit, sembuh, tidak sembuh-sembuh, tidak usah kau sembah Tuhanmu. Apa kau sembah Tuhanmu itu? Dia ambil semua kesehatanmu. Apa kata Ayub? Alhamdulillah, saya sempat sehat. Berapa banyak orang lagi sampai meninggal tidak pernah sehat. Saya sempat sehat, alhamdulillah.
Coba pakai ibu ini Pak, Bapak tenang. Tiba-tiba dimutasi. Alhamdulillah, saya dimutasi. Teman saya 13 yang daftar tidak ada yang lulus. Bersyukur. Maka beberapa hari yang lalu saya ketemu dengan nomor satunya polisi, Pak Kapolri, Pak Jenderal Idam Aziz. Beliau katakan, sampaikan kepada aparat kepolisian kalau Ustaz terang. Satu, gaya hidupmu jangan bermewah-mewah, sederhana kalian. Dia baru jadi Kapolres, kalau mau ke bandara kayaknya dia punya bandara. Pengawalnya kayak 17 orang, masuk semua dia kuasai uang VIP. Bukan kau yang punya itu, negara itu yang punya. Apa dilarang? Tidak dilarang, tapi tidak pantas. Udah, belum lagi pasukan istrinya. Lebih banyak lagi itu. Dan ini istri-istri yang datang cari muka sama istrinya Kapolres. Kenapa? Karena istrinya Kapolres lebih tinggi pangkatnya daripada Kapolres. Suaminya AKBP, dia kombes. Bisa dimutasi itu gara-gara pengaruh istri. Gaya hidup sederhana. Tahu puasa Pak? Ramadan Bapak puasa, Bapak polisi? Iya, puasa. Roti halal atau tidak? Air putih halal atau tidak? Nasi halal atau tidak? Tapi siang tahan dulu, nanti sudah makan. Maknanya Bapak polisi, kalau Bapak polisi pakai baju coklatmu, tahan itu, jaga diri, pengendalian diri yang hangus. Boleh marah, tapi ketika warna coklat tahan, karena di situ ada institusimu. Boleh marah, tapi ketika pakai warna coklat tahan. Kenapa? Kamu lagi membawa negara. Marah boleh, tapi jangan ketika pakai baju coklat. Itu kalau pribadimu disinggung. Tapi kalau institusimu disinggung, coklat harus marah. Kalau kamu unjuk rasa, cuma unjuk rasa di ludah itu, anggap saja ibu angin lalu. Biasa bos. Jangankan kalian, komandan saja yang jenderal pernah diludahi. Ketika juga seperti pangkat kalian. Ini kamu baru merah satu dilempar. Bos, hei, saya mulia Ustaz. Sadar, siapa bilang polisi mulia ketika kalian bersalah? Saya tidak salah Ustaz, tapi saya diludahi Ustaz. Contoh Rasulullah Pak pergi sholat jamaah, diludahi dari atas. Apa namanya dilempar? Coba kalau Bapak polisi. Tidak boleh begitu bos, kacau negara. Tapi apa Nabi diludahi? Apa balasan Nabi? Salah tempat ludahi. Kepala aku dikena, tapi tidak masalah. Peace. Jangan lagi mencari hadis peace, tidak ada. Ini bahasanya Ustaz Dasar. Besok lewat lagi, diludahi lagi Nabi. Tak apa-apa, santai. Hari ketiga dilewati lagi, Nabi senyum, tidak apa-apa bos. Hari keempat Nabi lewat, sepi. Mana langganan saya? Ya sampai ada yang udah saya ke sini. Dia pergi tadi, dia tanya sahabat, kau tahu si Fulan? Tahu ya Rasul. Mana dia? Sakit dia Rasul. Oh pantas dia tidak ada di tempat. Dia datangi rumahnya Pak. Siapa? Muhammad. Muhammad siapa? Langgananmu. Buka. Apa nampak? Tidak bos, itu preman. Apa katanya? Saya biasa. Ini juga sesama ludamu. Oh ternyata kau sakit. Nih ada saya bawa. Ya ada saya bawa. Mudah-mudahan kau cepat sembuh. Kita bisa ketemu lagi. Apa kata orang ini? Subhanallah Muhammad.
kamu saya udah tiap hari, saya teror mentalmu, saya dibayar supaya menjatuhkan mentalmu. Justru kamu orang pertama yang datang memusuh saya. Luar biasa akhlakmu Muhammad. Hari ini saya mengatakan diri masuk Islam. Begitu Bapak amalkan. Kalau cuma diludahi bos mana STM, ya pukul kepalanya orang bos. Saya suruh dia ketawa, saya suruh sini. Bapak kalau menangani unjuk rasa jangan pukul kepalanya orang, Pak, jangan. Ini ibaratnya laptop prosesor, Pak. Kalau Bapak pukul otaknya orang, goyang otaknya, lalu dia gila sisa hidupnya, yang mestinya dia pakai sholat, mestinya dia pakai ngaji, karena Bapak pukul kepalanya, akhirnya sakit sisa hidupnya, Bapak yang tanggung dosa-dosanya. Pukul, tapi kakinya kau pukul, jangan kepalanya. Atau kau pukul dengan cinta, saya pukul kau dengan saya sakit hati Ustaz, saya menderita Ustaz. Itu gunanya Anda dilatih ketika sebelum jadi polisi. Apa yang kalian dilatih fisik kalau mentalmu tidak bisa kuat? Apa gunanya Bapak dilatih bawa pasir berkilo-kilo di belakang, lari di sungai, tengah malam disuruh lari, tengah siang hari disuruh lari, panas lari, siang lari, dingin lari, kadang-kadang tidak pakai baju. Apa gunanya? Supaya Bapak tahan tempur. Kalau cuma marah, cemen lu men. Bisa? Kamu sendiri bilang gak sepul. Ya. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Terima kasih. Ibu-ibu juga harus sabar. Ini tugas ke Papua. Berapa bulan? 6 bulan. Kadang-kadang 1 tahun. Kalau ibu tidak sabar, ujung-ujungnya apa status? Kesekian banyak. Mulailah. Langsung disledik sama teman SMA-nya. Boleh tidak diganti? Kamu tahu saya suruh sini. Bu. Ada nggak kira-kira istri yang senang kesepian? Ada nggak kira-kira istri yang senang suaminya jauh-jauh dari rumah? Saya tanya bapak-bapak, senang nggak bapak-bapak jauh dari istri? Bapak-bapak senang nggak jauh dari rumah? Ada yang bilang senang. Ada apa ini? Berarti ada masalah dengan itu. Kalau ada suami yang sudah tidak betah di rumahnya, tidak tenang hatinya di rumahnya, berarti istri gagal menjadi istrinya. Bukankah istri kata Nabi yang solehah itu membuat hati suami betah di rumah? Bagaimana suami mau betah di rumah? Itu asal ngomong. Baru datang dituduh-tuduh. Biasa ini kan perasaan istri ini kan seperti cuaca, susah ditebak. Kita bawa martabak pulang dengan harapan waktu senang ini, bawalah kita martabak. Apa berubah hangat diri ini? Begitu dikasih martabak langsung apa martabak itu pacar istri habis. Martabak dibawakan pacar istri dipersoalkan. Ini. Buat suami tenang di rumah. Datang suami sambutlah. Assalamualaikum kata daku anjur. Dan si suami berkata, waalaikumsalam adindaku sekali. Istrinya lagi,
cakep betul abangku hari ini. Dan suami berkata, berarti saya jelek kemarin. Apa juga tidak tahu dipuji. Lalu suami datang marah-marah. Ibu bukakan sepatunya, kami mengendak unjuk rasa, dilempari, dimaki sama ibu-ibu. Ibu tampil di sampingnya. Sabar Bang, inilah primo kuliah hidup. Insya Allah kesabaran abang menjadi amal di sisi Allah. Jangan cari rasa penghormatan dari manusia, carilah ridha Allah. Abang bekerja sama polisi menjaga keamanan Republik, itu jadi amal supaya Ustaz Dasar bisa ceramah kami amankan Indonesia. Jadi amal jariah. Lalu begitu duduk suami, bukalah sepatunya itu yang sudah mulai busuk, sambil ibu menyanyi, bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu, sambil melucu. Senang, itu senang siapa? Pas sampai lagi dapur berantakan, suami marah-marah. Apa kau kerja ini berantakan semua dapur? Ibu langsung peluk dia dari belakang sambil menyanyi. Insaflah manusia. Ini bagaimana suami membuatkan itu? Baru datang di mobil, bodoh memang ini. Aku tahu. Dia bilang suami, apa bodoh-bodoh? Kenapa kau mau sama saya? Apa mau jawab? Sampai lagi kita berharap di rumah romantis, istri di rumah, gas dan kini sebelah, bau asap, mukanya nggak jelas, ada lagi betimun disimpan di matanya, nonton sinetron, diangkat titik. Bagaimana kita tidak cepat sakaratul maut? Buatlah suami betah di rumah, supaya suami berkata, meskipun saya menderita di jalan, meskipun saya susah di unjuk rasa, meskipun saya dimaki sama temananku, tapi ada istri di rumahku, bidadari dalam surga. Bisa Bu? Bisa? Serius? Bisa? Itu semua bisa kita lakukan apabila kita sabar. Yang kedua, sholat. Bapak ketika ada masalah, perbaiki sholat. Bapak mau jadi Kapolres, mau jadi Danton, mau jadi Kapolda, tidak usah cari muka sama pimpinan. Capek cari muka sama manusia. Cari muka kepada Allah. Kerja saya tugasnya secara profesional. Kata Pak Jenderal tadi, lakukan yang profesional, meningkatkan sumber daya polisi, kirim pendidikan, jaga akhlak, perbaiki attitude. Insya Allah Bapak lakukan itu, Allah yang terus angkat jabatannya Bapak. Bapak cari muka sama pimpinan, ganti, cari muka lagi baru, ganti lagi, cari muka lagi. Lebih baik Bapak perbaiki kerja sebagai polisi, tegakkan aturan dalam kepolisian, jaga harkat dan martabat institusi kita, biar Allah yang jaga kita. Saya kasih contoh, Pak, kalau Bapak dipanggil sama jenderal, ajudan, ada kan ajudannya jenderal kan? Coba lihat kalau jenderal panggil, Pak Tani, komandan panggil, ajudan, itu ajudan dia lagi tidur, langsung lompat, siap berada. Ada kuaci dulu kan? Siap. Kalau perlu dia telan untuk kuaci dulu. Ada kira-kira ajudan dipanggil, ajudan, tunggu dulu Pak. Ini leher bos. Padahal ini jenderal, ada pensiunnya. Jenderal ada mutasinya. Tapi kenapa kita terlalu takut? Lalu kenapa ketika Allah yang memanggil kita, hayya 'alas shalah, apa kita jawab? Ya sudah, kok kata Allah ya sudah, urus sudah itu. Maka jangan heran 20 tahun Bapak jadi polisi tidak bisa lepas dari kredit. Kenapa?
Bapak ulang enteng sama yang sudah begini. Saya sholat Ustaz. Waktu Bapak sholat tapi main-main. Allah. Saya sholat begitu. Allah. Dia tanya saya, Ustaz, boleh itu sholat tidak pakai BH? Kenapa? Panas di komplek Ustaz, udah kipas angin tidak ada AC. Boleh, boleh, tapi tidak beradab namanya. Ibu ketemu sama jenderal tidak pakai BH, boleh enggak? Ini maka jangan heran Bapak bertahun-tahun sholat tidak bisa baik hidupnya. Kenapa? Bapak sholat semau-maunya. Sholat yang dicari duit. Allahu Akbar. Rakaat kedua tadi 100.000 insya Allah. Jadi kasih bungkus 50.000, voucher 30.000. Mana yang 20.000? Selalu di bawah sadel. Bapak selama sholat cari duit. Ya, ya. Maka begitu ada masalah Pak, perbaiki sholat. Di komplek kita ini, di bawah waktu asar Bapak tidak latihan dan tidak sibuk datang ke masjid. Sudah sampai ke masjid, yang dari sana, yang dari pintu sana menghadap kemana? Menghadap kemana? Kemana? Barat. Mau orang Sulawesi, orang Jawa, orang Papua, orang Medan datang ke masjid menghadapnya sama ke barat. Tidak mengatakan orang Sulawesi Selatan dia menghadap ke selatan. Dia orang Jawa Barat dia menghadap ke barat. Tidak. Nah, itulah makna pentingnya amanah dari jenderal kita tadi. Kita ini satu kesatuan. Tidak boleh berkata polisi Bugis, tidak boleh berkata polisi Jawa, polisi Papua, tidak. Anda kalian adalah polisi Republik Indonesia. Coba lihat kalau Bapak sholat, boleh nggak pakai bahasa masing-masing? Boleh? Nggak boleh, kacau Pak. Coba kalau kita sholat pakai bahasa masing-masing. Yang jadi imam keturunan Arab. Allahu Akbar. Makmum Brimob dari Bugis. Dia takbir pakai bahasa Bugis. Ungallahu ta'ala. Kenapa? Seribu kan? Orang langsung. Datang lagi orang Padang. Dia takbir. Allah nanu gadang. Lalu sudah balik kan? Padang. Padang ada lagi jamaah. Allah kanan bujur. Bukan. Terakhir anak kau dan Betawi. Allah gede banget gitu loh. Kacau kan? Nah begitu juga di polisi. Kalau rakyat Indonesia saja selalu disampaikan jangan berpecah belah, jangan bertengkar. Kalian satu rakyat Indonesia. Apalagi polisi harus lebih bersatu. Jangan rakyat kita bersatu, polisi berpecah belah. Oh kami Brimob, oh kami pemasukan Densus, oh kami penegana. Enggak, kalian adalah polisi rakyat Indonesia. Bagaimana agar muncul persaudaraan? Kata Nabi, umatku itu, polisi itu kalau diaplikasikan dalam polisi itu seperti badan ini. Coba lihat badan kita Pak, satu sakit yang lain ikut merasakan. Tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang lalu, tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang lalu. Gatal dua-duanya kerjasama. Begitu kalian jadi Brimob, begitu kalian jadi polisi. Coba ada anak muda yang jalan malam-malam, tahan tuh kaki
Semua ikut merasakan. Pertama yang bereaksi mulut, yang kedua bereaksi apa? Mulut meniup, tangan mengusap, mata mencari mana yang luka. Padahal kaki bermasalah. Tidak ada orang berangkat malam-malam, tahan kaki, rasa kalau jangan lagi. Begitu mestinya menjadi polisi. Nah, beda kesatuan, tapi satu tugas, mengangkat citra dan martabat polisi Republik Indonesia. Ya, bersaudara, tadi sama Pak Wadan, dan saya bilang, guru ini kan gersang. Lalu dia katakan betul gersang, tapi kami banyak teman. Nah, kalau kalian mau kaya, perbanyak teman. Saya juga begitu Pak. Saya ini tidak banyak duit, tapi banyak temanku banyak duit. Ada Pak Kapolri, ada polisi macam-macam. Dia bilang Pak Kapolri bawa ini kartu nama Ustaz, timpan depannya, langsung dia rumah sama Ustaz. Aman general. Makin banyak teman, makin gampang urusan selesai. Saya Pak, saya tidak banyak duit, tapi banyak teman saya. Di Makassar hampir tidak pernah laku duit saya. Di mana-mana saya gratis. Makanya saya senang betul kalau saya ke pasar. Baru saya turun dari mobil, ada yang teriak, "Assalamualaikum Ustaz." Aman dan terkendali. Sabar. Ambil sayur, ada isi. Berapa Ji? Tidak usah Ustaz. Tidak enak, rapi, tidak usah. Padahal dalam hati itu memang ini yang ditunggu. Dua, banyak teman, gampang selesai. Saya pergi perpanjangan SIM di Polres. Baru saya turun dari mobil, keluar Pak Polres. "Assalamualaikum Ustaz." "Siap kemana?" "Ada apa ya Ustaz?" "Perpanjangan SIM." Panggil Kasat Lantas. "Bantu ya, selesaikan cepat. Yang minta wajib Ustaz. Dosa sama Ustaz kemakan." Banyak teman, gampang selesai masalah. Maka saudara-saudara polisi Brimob, jangan cari musuh. Kalau pribadi kalian yang dihina, selama kalian tidak terancam jiwamu, pasrahkan dirimu sebagai aparat kepolisian, insya Allah kesabaranmu menjadi amal di sisi Allah. Kecuali jiwamu sudah terancam, maka silahkan lakukan apa yang diajarkan oleh protap organisasi kami. Bisa? Berikutnya, cintai keluarga. Ini pesannya Pak Kapolri. Sederhana dalam hidup. Syukuri diri sebagai anggota polisi. Ini perlu saya ulang lagi. Bapak-bapak ini harus bersyukur sebagai orang polisi, anggota kepolisian Republik Indonesia. Kenapa bisa Ustaz? Nah, saya kasih contoh. Bapak-bapak, Pak Polisi, boleh nggak pakai songkok begini? Boleh? Boleh. Mana mencintai rakyat kalau Bapak Polisi jangan pakai songkok. Boleh Bapak pakai kamis seperti ini? Boleh. Boleh pakai serban? Boleh. Tapi boleh nggak dasar kaki pakai bajunya komandan? Pak Jenderal, ditangkap saya Pak, polisi gabungan. Maka syukuri bajunya Bapak. Ini tidak semua orang bisa pakai bajunya Bapak coklat ini. Maka syukuri dengan cara apa? Angkat harkat dan martabatnya, tingkatkan profesionalisme, tingkatkan ilmu kalian, lalu jaga institusi. Kalau pribadi dihina, selama itu tidak menyentuh keselamatan jiwa kita, sabar. Insya Allah kesabaran itu innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Dan yang ketiga pesan Pak Jenderal Pak Kapolri, apa pesan beliau? Berbuat baik kepada keluarga yang setiap hari mendoakan. Ini istri-istri kita. Bapak-bapak, istri, dia tinggalkan kampung halaman yang jauh. Dia tinggalkan kampung halaman yang di Sulawesi. Ikut ke suaminya sebagai polisi. Lalu kenapa ketika ikut kita sengsarakan, kita tipu, alasan rapat, ternyata pergi merapat. Teman selingkuhnya ditulis namanya di handphone komandan. Nah ini juga kalau ibu suka periksa HP, makanya ibu jangan suka periksa HP-nya suami. Bagaimana kita tidak bohong? Setiap kita pulang periksa semua. Ada ibu tanya saya di Makassar, Ustaz, bagaimana supaya suami sehat jantungnya tidak pernah serangan jantung? Apa doanya? Saya tidak usah baca doa. Bagaimana caranya Ustaz?
jangan lagi periksa suatu yang punya HP. Semakin sering kau periksa, makin tekanan jantung dia. Karena kalau dia lupa pasang passwordnya, sampai ada kenalan 2 kopi curhat selesai. Ternyata itu handphone berpengaruh terhadap tingkat kerusuhan salat. Gimana saya lagi takbir Ustaz, baru takbir pertama, rakaat pertama Allahu Akbar, bunyi handphone saya, dan itu habis diriku di samping Ustaz. Baru rakaat pertama masih tidak rakaat ini Ustaz, mati tidak apa diangkat, mati tidak bisa Ustaz. Istrinya langsung ngomong dari samping, ya sudah lanjutkan raja khusus saja, saya tidak angkat ini HP-mu. Nah itu Bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan tapi waktu yang terbatas. Hiduplah sederhana, bersabar, kemudian dekati Allah dengan meningkatkan kualitas sholat. Ini yang saya lupa. Ustaz, bagaimana kalau kita lagi tugas pengamanan? Masuk waktu sholat Ustaz, mau tinggalkan tempat tidak bisa Ustaz, mau wudhu tidak ada air, bagaimana caranya Ustaz? Ini yang disebut daruriyah, keadaan darurat. Maka solusinya Bapak tayamum. Saya ajarkan tayamum, lihat Pak polisi. Ini baju ini main atas, berbapak pakai ya, ini saja. Lalu sudah itu letakkan telapak tangan di dinding atau di dinding mobil boleh Pak, dinding mobil, kacanya mobil, dindingnya apa boleh. Atau kalau Bapak ada pasir, letakkan telapak tangan di pasir. Sudah itu bertepuk, jangan langsung begini Pak. Pas tidak sholat itu masuk tanah, pasir. Ada sholat. Itulah sebabnya sudah kalau sudah letakkan masuk. Sudah itu gosok aja, usap. Semua. 1 kali sudah sah, 3 kali lebih bagus. Sudah itu letakkan lagi telapak tangan di dinding mobil prima. Sudah itu usap kanan. Nah, usap kiri. Selesai. Jam tangan lepas, cincin lepas. Kenapa? Karena kalau ada jam tangan tidak terpusat, bawahnya jam tangan. Sudah, silakan sholat. Kita diajak pasukan Ustaz. Ini untuk rasa di depan. Namanya sholat khawf. Misal Bapak 10 orang. Yang saf pertama 5 orang di depan. Saf kedua 5 orang di depan. Maka cara sholat jamaahnya yang di depan siaga dengan apa itu tamengnya. Saf kedua selesaikan 1 rakaat salatnya. Naik saf kedua, saf pertama selesaikan 1 rakaat, saf kedua siaga. Boleh sholat. Begitu tidak bolehnya ditinggalkan sholat, sehingga sholat keadaan apapun boleh dilakukan. Sepatu, tidak usah buka sepatunya Pak, pakai sepatu. Itu kalau di lapangan. Kalau Bapak pakai sepatu masuk masjid, dibully Pak. Kalau dalam masjid jangan. Tapi kalau di lapangan silakan. Namanya keadaan darurat. Ini Ustaz, unjuk rasanya sangat mepet Ustaz. Susah sholat pagi duhur dengan asar. Bapak jamaah. Allah tidak memberikan kesusahan buat kita. Begitu pentingnya sholat. Ya, maka itu Bapak saudara-saudara sekalian, ketika Bapak Ibu dekat dengan Allah, maka Allah akan mencintai Bapak Ibu dengan sederajat, maqaman mahmuda, saya angkat derajatnya. Ibu Bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada. Terima kasih Pak Jenderal yang telah memberikan waktu saya datang ke tempat. Saya berharap mudah-mudahan Bapak-Bapak komisi ditingkatkan kesabarannya, dikuatkan imannya, kemudian dibahagiakan keluarganya. Biar Bapak tinggi pangkat, biar Bapak punya duit banyak, tapi istri membangkang, anak narkoba, demi Allah. Allah telah mencabut kebahagiaan hidup, dan itu penyebabnya bukan karena Allah tidak cinta kepada Bapak, tapi karena Bapak jauh dari agama. Dekat dengan agama, maka Allah akan pelihara Bapak itu, bukan hanya pangkat jabatan yang dipelihara, tapi insya Allah dipelihara sampai ke akhir. Tidak ada pilihan lain kecuali kita mendekatkan diri kepada Allah. Pangkat jabatan yang kita miliki Pak, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, hanya perhiasan saja, canda buruk saja ini. Ini hanya sandiwara yang pasti kita
Indonesia yang terus-terus bersirat menyinari rakyat Indonesia, sehingga Bapak menjadi polisi yang bukan saja dicintai oleh negara, tapi juga dicintai oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan itu jalan keluarnya